Yang menentukan syar'i tidaknya muamalah itu diukur dari akad atau transaksinya. Maka akad sah itu objeknya mesti, kalau tidak di barang maka di jasa. Kalau di barang mesti ada wujudnya, di jasa juga demikian. Di jasa mesti bisa dimanfaatkan setelah akad itu terjadi. Hari ini penjual pembeli tidak ketemu. Satu pembeli ada di Jawa, penjual ada di Pekanbaru. Sebaliknya begitu. Penjual ada yang di Medan, pembeli ada di Pekanbaru. Terjadi transaksi, tidak ketemu. Lantas apa yang menjadi ukuran syar'inya? Disinilah pentingnya akad. Sehingga dalam kajiannya secara akad, maka salah satu bisnis yang tak bisa disyariahkan adalah diperbaiki akadnya adalah asuransi. Sehingga ada sebagian ulama berpendapat mengatakan asuransi haram disebabkan membisniskan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak. Wa zakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah senantiasa selalu berikan kepada kita semua. Banyak nikmat yang Allah titipkan. Satu di antaranya nikmat umur dan juga nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut kita gunakan sebagai sarana atau fasilitas untuk senantiasa bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya apa yang telah Allah titipkan itu semua sebagai sarana, sebagai fasilitas, bukan sebagai tujuan. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sebagai sarana atau fasilitas saja. Fasilitas kita menjalani misi atau tujuan hidup ke dunia ini, yakni senantiasa berada dalam ketaatan, atau istilah lainnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang ini juga dicatat bagian dari ketaatan atau penghambaan diri kepada Allah. InsyaAllah dengan demikian kelak di hari kiamat kita akan punya hujjah, bila mana nanti ketika kita ditanya terkait nikmat tersebut kita memiliki jawaban alasan di sisi Allah. Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia, pertemuan sebelumnya kita membahas ada beberapa macam dari harta haram. Harta haram itu satu di antaranya disebabkan ghairu lizatihi, karena selain zat. Artinya zatnya itu halal, tapi hukum mengatakan harta itu haram. Apa sebabnya? Salah satunya disebabkan oleh akad atau transaksi. Akad transaksi yang tidak sah menurut ketentuan syariat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, pada pertemuan ini kita coba mengulas pembahasan seputar masalah akad di dalam Islam. Karena akad ini perkara yang penting dan mendasar. Ukuran muamalah itu syar'i atau tidak, itu bukan dilihat dari siapa yang melakukan. Faktanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak mentauhidkan Allah. Banyak sejarah riwayat yang menceritakan akan hal itu. Misalkan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, hijrahnya Nabi ke Madinah itu kita tahu guide penunjuk jalannya Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukan seorang muslim. Itu bukti kalau aktivitas muamalah itu boleh dilakukan oleh dengan mereka yang bukan satu akidah. Kita ketahui juga ketika di Madinah Nabi SAW itu ada wilayahnya memiliki
satu tempat wilayah Khaybar. Kebun di wilayah Khaybar itu dikelola atau diairi dengan akad musaqqah. Itu antara Nabi dengan dikelola oleh orang Yahudi di Khaybar. Nah, ada juga riwayat yang masyhur yang kita jumpai, di mana Nabi SAW itu pernah berhutang dengan seorang Yahudi. Kata Nabi dalam sabdanya, man ishtara ta'aman min Yahudi ila ajali musamman farhanahu dir'ahu. Ya, di mana Nabi itu berhutang dengan orang Yahudi dengan batas waktu yang ditentukan, farhanahu dir'ahu, dijaminkan baju besinya. Nah, ini dari sejumlah kisah ini bisa kita tarik kesimpulan di mana boleh beraktivitas muamalah dengan orang yang beda akidah. Oleh karena itu ukuran muamalahnya itu syar'i tidak syar'i bukan dilihat dari siapa yang melakukan, tapi apa yang menentukan syar'inya. Yang menentukan syar'i tidaknya muamalah itu diukur dari akad atau transaksinya. Kalau transaksinya sah menurut syariat, sah menurut ketentuan di dalam nas syar'i, maka muamalah itu jadi syar'i, bukan dilihat dari orang yang melakukan. Begitu pula muamalah dikatakan syar'i tidak diukur dari label atau nama. Bahkan kita bisa lihat, Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia, hari ini betapa banyak aktivitas bisnis yang menggandeng, melabelkan, disematkan istilah atau label syariah, namun terkadang kalau ditinjau secara akad itu tidak terjadi, tidak memenuhi unsur syariah di dalamnya. Menurut kajian kita di dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, itu ditulis oleh Imam An-Nabhani, secara akad, contoh misalkan asuransi syariah. Asuransi syariah itu jelas secara akad itu tidak syar'i. Kenapa? Karena akad itu mesti terjadi, objeknya, maksudnya itu mesti terjadi satu di antara dua. Kalau dia tidak di barang maka dia di jasa, kalau tidak di jasa maka dia di barang. Kalau di barang mesti ada wujudnya. Misalkan jual air, airnya apa? Nih air. Jual tisu, nah ini ada tisunya. Menjual sesuatu yang tidak ada, misalkan ikan di dalam air, kata Nabi SAW, la tashtarus sama fil ma' fa innahu gharar. Memperjualkan, belikan ikan di dalam air itu hukumnya gharar, hukumnya tidak sah, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada wujudnya. Maka akad sah itu objeknya mesti, kalau tidak di barang maka di jasa. Kalau di barang mesti ada wujudnya, di jasa juga demikian. Di jasa mesti bisa dimanfaatkan setelah akad itu terjadi. Ada implikasi akad. Setelah akad terjadi kita bisa mendapatkan manfaat dari jasa, karena sifat dari jasa itu kita bisa manfaatkan. Satu contoh, kita mau pergi pulang kampung, tidak punya kendaraan pribadi, misalkan kita merental mobil. Nah, itu akad atas jasa, manfaat dari mobil. Kita bisa ambil manfaatnya. Kapan bisa? Setelah akad terjadi. Kita rental mobil, misalkan ambil paket 10 hari, 1 hari 300, paket 10 hari, ini uang 3 juta. Kapan dirental? Mulai hari ini 10 hari ke depan. Sudah? Maka setelah sepakat dengan yang punya mobil, kita bisa langsung ambil manfaatnya. Pertanyaannya, asuransi itu di mana? Di barang jelas wujudnya tidak ada, di jasa juga demikian, tak bisa langsung diambil manfaatnya. Misalkan asuransi jiwa, kalau mati, kalau tak mati maka tak dapat manfaat. Asuransi kecelakaan, kalau mengalami kecelakaan, kalau tidak maka tak dapat manfaat. Begitu juga asuransi yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia, secara akad itu asuransi dikatakan masuk kategori akad yang batil. Kenapa batil? Salah satunya ditinjau dari aspek akad tidak terjadi pada barang dan tidak terjadi pada jasa. Nah, meski menggunakan istilah syariah sekalipun, sehingga dalam kajiannya secara akad
maka salah satu bisnis yang tak bisa disyariahkan adalah diperbaiki akadnya adalah asuransi. Kenapa? Karena mengakadkan sesuatu yang tidak terjadi dalam jenis-jenis akad yang dibenarkan oleh syariat. Mungkin kita muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang diakadkan di asuransi? Asuransi itu yang diakadkan adalah resiko. Makanya ada istilah manajemen resiko. Resiko itu yang dimanage. Resiko kecelakaan, resiko kematian, resiko bla 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 bla. Ini yang diakadkan di asuransi. Dalam kajian tauhid, resiko itu adalah takdir, qada. Sehingga ada sebagian ulama berpendapat mengatakan asuransi haram disebabkan membisniskan takdir. Membisniskan takdir. Nah, ini secara akad tidak sah. Oleh karena itu, ukuran syar'inya tidak dilihat dari label atau nama. Apa yang menentukan syar'i tidaknya? Itulah akad transaksinya. Maka dari itu Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia, ketika suatu muamalah itu sudah memenuhi unsur syariat, akadnya syar'i, maka muamalah itu disebut muamalah yang syar'i. Meski labelnya bukan syariah, meski pelakunya bukan seorang muslim. Ketika akadnya syar'i, maka muamalahnya syar'i. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat muamalah itu bicara akad dalam sistem nilai Islam, masuk dalam bab ghairu ibadah, ghairu mahdoh, bukan masuk dalam kategori ibadah mahdoh. Bisnis muamalah itu masuk ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu secara fakta mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Beda kalau ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu perkara yang sudah tauqifiyah, yang sudah fix, tidak perlu lagi ada ijtihad di dalamnya. Kalau udah begini ya udah, nggak ada ijtihad lagi Pak, karena sudah fix, final, dicontohkan oleh Nabi. Contoh perkara salat, Nabi sudah kasih panduan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jika kita ingin salat kita benar, maka contohi salat Nabi. Terlepas ada yang mengklaim salat Nabi itu ala ini, salat Nabi itu ala ini, karena kita bukan level kapasitas seorang mujtahid, sehingga kalau kita merujuk salah satu mazhab pendapat ulama, misalkan apakah Imam Malik, apakah mazhabnya Imam Syafi'i dan imam-imam mazhab yang lainnya, ketika kita merujuk kepada ulama demikian, maka salat kita sudah mengikuti salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa diklaim hanya ini salat ala Nabi, tidak, yang lain tidak. Kenapa? Karena Nabi itu warasatul anbiya. Nah, itu perkara salat sudah fix Pak, termasuk yang nanti Idul Adha itu sudah fix, tidak perlu lagi ada ijtihad. Tapi perkara muamalah itu masuk kategori bab ibadah ghairu mahdoh, faktanya berkembang. Contoh, dulu di zaman Nabi sebelumnya atau di zaman Islam berkembang, transaksi musafahah, orang ketemu face to face, ketemu wajah dengan wajah, penjual pembeli ketemu. Hari ini penjual pembeli tidak ketemu Pak. Satu pembeli ada di Jawa, penjual ada di Pekanbaru, sebaliknya begitu. Penjual ada yang di Medan, pembeli ada di Pekanbaru, terjadi transaksi, tidak ketemu. Lantas apa yang menjadi ukuran syar'inya? Disinilah pentingnya akad. Kalau kita tidak perhatikan perkara akad ini, maka inilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, menjadikan harta kita haram. Haram bukan karena zatnya halal. Yang kita beli minuman air mineral misalkan, yang kita beli adalah sesuatu yang halal secara zatnya. Tapi kenapa disebut haram? Haram juga bukan karena milik orang lain, tapi keharaman disebabkan oleh akad atau transaksinya. Akad transaksinya yang tidak memenuhi ketentuan syariat. Maka dari itu berhati-hati kita perkara akad ini, sehingga jangan sempat kita memiliki harta, kita yakini zatnya halal, kita yakini bukan punya orang lain, tapi kita tidak memahami unsur akad yang ada, yang terjadi, yang kita lakukan, sehingga harta yang kita miliki menjadi harta yang haram. Ingat pertemuan sebelumnya kita sudah singgung, minimal ada 4 kemarin akibat dari harta haram yang kita miliki. Apakah haramnya karena zat? Apakah keharamannya karena milik orang lain? Apakah keharamannya karena akad? Ketika harta itu haram dimiliki,
satu dari tiga ini, maka yakinlah pemiliknya akan mendapatkan azab di yaumil akhir. Seperti yang Nabi SAW katakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang paling pantas dan layak. Oleh karena itu tentu kita tak menginginkan demikian, sehingga disinilah alasan dan motivasi bagi kita untuk terus mengkaji perkara muamalah dalam Islam. Salah satunya berkaitan dengan akad, sehingga dengan memahami akad-akad secara syariat, maka harta kita aman dan halal, terhindar dari keharaman secara akad tersebut. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahil hidayah wa taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.